Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Septiani, NIM 121100084 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak. Pada kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan PPKN dari tahun 1946 sampai sekarang di Indonesia. Ini adalah tugas dari mata kuliah konsep dasar dan materi PPKN yang diampu oleh Ibu Mahalastasa Buju Basaf Pipana MPD. Video kali ini tentang sejarah perkembangan PPKN akan saya bagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, kewarganegaraan tahun 1957, yang kedua, civics tahun 1959, yang ketiga, kewarganegaraan tahun 1962, yang keempat, pendidikan kewargaan negara tahun 1968, yang kelima, pendidikan moral Pancasila tahun 1975. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tahun 1994. Kewarganegaraan tahun 1957 mengajarkan tentang cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Lebih lanjut, dijelaskan pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran kewarganegaraan. Mata pelajaran kewarganegaraan memuat isi pokok cara memperoleh kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara. Dari sudut pengetahuan tentang negara, diperkenalkan juga mata pelajaran tata negara dan tata hukum. Ketiga mata pelajaran tersebut semata-mata memuat aspek kognitif. Yang kedua yaitu civics tahun 1959. Isi civics banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional. UUD, pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk pembangunan karakter dan nasional bangsa Indonesia. Perubahan arah ini ditandai dengan diperkenalkannya mata pelajaran civics di SMP dan SMA, yang isinya meliputi sejarah nasional, sejarah proklamasi, UUD 1945, Pancasila, pidato-pidato kenegaraan Presiden, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Buku sumber yang dipergunakan adalah Civics Manusia Indonesia Baru dan 7 bahan pokok indoktrinasi, yang lebih dikenal dengan singkatan TUBAPI. Metode pengajarannya lebih bersifat indoktrinasi. Yang ketiga yaitu kewarganegaraan tahun 1962. Pada tahun ini, istilah civics diganti dengan istilah kewargaan negara atas anjuran Dr. Saharjo SH, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Sejarah pendidikan kewarganegaraan diawali dengan pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 tentang prinsip pendidikan pancawardana dan KPTS Menteri PKK. Selanjutnya lahirlah kurikulum SMP dan SMA 1961 yang menghadirkan civics yakni kurikulum 1961 atau 1962 dengan muatan sejarah pergerakan atau perjuangan rakyat Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi dan ekonomi terpimpin, konferensi Asia Afrika, kewajiban dan hak warga negara, dan manifesto politik. Kurikulum ini berlaku sampai dengan tahun 1967, yakni awal era pemerintahan Orde Baru. Yang keempat yaitu Pendidikan Kewargaan Negara atau PKN tahun 1968. Dalam kurikulum SD 1968 terdapat mata pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara atau PKN yang di dalamnya mencakup materi geografis dan sejarah Indonesia, serta civics atau kewargaan negara. Perubahan yang terjadi menjadi pendidikan kewargaan negara berawal dari perubahan sistem ketatanegaraan atau pemerintahan ini, kemudian diikuti dengan kebijaksanaan dalam pendidikan. Pada tahun 1968, kebijaksanaan dalam bidang pendidikan ini disusul dengan keluarnya kurikulum 1968. Dalam kurikulum ini, istilah civics yang secara tidak resmi diganti dengan istilah kewargaan negara, diganti lagi dengan pendidikan kewargaan negara,
yang lebih dikenal dengan singkatan PKN. Pendidikan kewargaan negara pada masa ini sudah tidak lagi menggunakan metode indoktrinasi dalam pengajarannya. Bahan pokoknya pun telah ditetapkan dalam kurikulum tersebut yang meliputi untuk tingkat sekolah dasar berisi pengetahuan kewargaan negara, sejarah Indonesia, dan ilmu bumi. Untuk tingkat SMP berisi sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan ketetapan-ketetapan MPRS. Dan untuk tingkat SMA, berisi uraian pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, dihubungkan dengan tata negara, sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi. Yang kelima yaitu Pendidikan Moral Pancasila atau PMP tahun 1975. Pada kurikulum tahun 1975, istilah pendidikan kewargaan negara diubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP yang berisikan materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4. Mata pelajaran PMP ini terus dipertahankan baik istilah maupun isinya sampai dengan berlakunya kurikulum 1984 dengan muatan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN Kurikulum 1994. Pada tahun 1994, mata pelajaran PMP atau Pendidikan Moral Pancasila diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengharuskan adanya muatan kurikulum pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sebagai bahan wajib kurikulum semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Tujuan PPKN 1994 ini yaitu untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari.